Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, mari bersama bersyalawat kepada baginda Rasulullah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Cantika Story agar tidak tertinggal kisah menarik. Dengarkan dengan tenang, dan izinkan kisah ini menjadi pengingat setiap langkah yang ditopang niat baik akan dipandu oleh pertolongan Allah. Angin malam menyapu halaman rumah kayu itu ketika jarum jam merayap menuju pergantian hari. Lampu teras berpendar redup, menyoroti sandal yang disusun rapi seakan menahan pemiliknya untuk tidak pergi. Alia berdiri memandangi pintu kamar orang tuanya yang tertutup, tempat ayahnya beristirahat setelah seharian bekerja serabutan dan ibunya melepas lelah setelah menata dagangan kecil di pasar. Di dada Alia, gelombang ragu dan tekad saling bertubrukan, namun satu keyakinan terus mendorongnya melangkah, bahwa ia harus menjadi bahu yang menanggung beban keluarga, meski harus menelan sunyi keberangkatan tanpa pamit. Ransel kecil disampirkan di pundak, di dalamnya ada baju ganti secukupnya, selembar mukena, dompet berisi paspor dan tiket, serta secari kertas doa yang ditulis tangan ibunya beberapa bulan lalu. Kertas itu kini jadi penawar debar. Alia menunduk, menyentuhkan kening pada kusen pintu, mengalirkan salam untuk rumah yang telah membesarkan ketabahan di dalam dirinya. Di luar pagar, Rina menunggu dengan taksi sewaan. Sorot matanya menampakkan kepercayaan dan juga kekhawatiran, namun senyumnya memberi Alia kekuatan yang tidak banyak diucapkan, kekuatan yang lahir dari persahabatan. Jalanan malam terasa lebih lapang dari biasanya. Lampu kota berkelebat di kaca jendela, menambah panjang monolog di kepala Alia. Ia mengingat punggung ayahnya yang membungkuk ketika mengangkat karung, telapak tangan ibu yang kapalan oleh timbangan dan plastik belanja. Ia membayangkan meja makan yang lebih sering diisi kesunyian daripada lauk istimewa. Di balik semua itu, ia menyimpan satu doa sederhana, semoga Allah meridhai langkahnya dan mengubah lelah orang tuanya menjadi senyuman yang pantas mereka terima. Bandara menyambut dengan riuh sunyi yang berbeda. Orang bergegas dengan tujuan masing-masing, papan informasi berkedip, suara pengumuman bergantian menyebut kota-kota tujuan. Rina menggenggam pergelangan tangan Alia sejenak sebelum melepasnya untuk proses keberangkatan. Ada jeda hening ketika stempel imigrasi menekan halaman paspor, jeda yang terasa seperti garis pemisah antara masa lalu dan babak yang baru. Alia menutup mata sesaat, berbisik menyusun niat, semoga kakinya tegak di tanah orang, semoga lidahnya dilunakkan untuk bahasa yang belum akrab, semoga hatinya dijaga dari sesal yang tidak perlu. Pesawat mengoyak malam dengan dengung yang mantap. Di balik jendela, bumi mengecil menjadi anyaman lampu, sementara langit memeluk setiap ragu agar tidak tumpah. Rina menyandarkan kepala, berusaha memejam, tetapi Alia memilih menatap awan, menata napas, dan mengejar harapan dalam diam. Ia membayangkan pagi yang akan menyambutnya di negeri yang banyak dipuji sebagai ladang rezeki. Ia juga membayangkan kemungkinan yang tidak mudah, bahasa yang gagap, kebiasaan yang berbeda, dan rindu yang akan memanjang seperti jalan tak bertepi. Namun ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa pulang nanti bukan lagi dengan tangan kosong, melainkan dengan kabar yang membuat ayah ibunya menua dalam damai. Pagi di tanah Arab datang dengan cahaya yang tegas. Udara memantulkan panas bahkan sebelum matahari naik tinggi. Alia memeluk ransel dan mengikuti langkah Rina menuju jemputan kenalan yang akan mengantar mereka ke kos-kosan sederhana tidak jauh dari deretan toko pakaian muslim. Kos itu sempit namun bersih, sebuah kamar dengan 2 tempat tidur, kipas angin di langit-langit, dan jendela kecil yang menghadap ke lorong. Rina menaruh kopernya lalu mengeluarkan air minum, menawarkan kepada Alia, lalu mulai menjelaskan ritme hari-hari yang akan dijalani. Rina sudah bekerja di sebuah kios abaya, ia berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Alia mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap detail, dari jalur bis yang harus dihafal, sampai cara menyapa pelanggan dengan kalimat yang sopan. Hari pertama dilalui dengan penyesuaian. Alia membereskan kamar, menata pakaian, mencatat kosakata di buku kecil, dan mengulangnya lirih sampai lidahnya tidak lagi kaku. Ketika Rina berangkat, ia berdiri di ambang pintu, mengucapkan doa agar langkah sahabatnya diberi kelancaran. Begitu pintu tertutup, kos terasa terlalu sunyi.
Alia mengisi sunyi itu dengan menulis surat yang tidak akan dikirim, menulis kepada ayah ibu tentang kota yang baru, tentang semangat yang ia pelihara agar tidak padam, tentang harapan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Ia menulis dengan hati-hati, seolah setiap huruf adalah tali yang menghubungkan dirinya dengan rumah. Beberapa hari berikutnya, ritme itu berulang. Alia menunggu kabar lowongan, bertanya kepada tetangga kos, dan sesekali ikut Rina sampai halte sebelum berputar kembali. Di sela-sela itu, ia berlatih senyum di depan cermin, senyum yang menyampaikan percaya diri meski bahasa masih tertatih. Ia menata jilbab dengan rapi, memilih baju paling rapi yang ia miliki, dan merapikan sepatu yang solnya sudah tipis. Ia tahu, pada akhirnya yang akan menyelamatkan bukan hanya keberuntungan, melainkan kesungguhan yang tampak bahkan sebelum kata-kata keluar. Pagi itu, ketika panas baru merangkak, Alia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia menyusuri trotoar yang membentang menuju pusat perbelanjaan, memandangi etalase toko yang berhias kain-kain berkilau. Di depan sebuah toko gamis besar, ia berhenti. Pintu kaca tinggi memantulkan bayangannya sendiri, seorang gadis dengan ransel kecil dan tatap yang berusaha terlihat mantap. Nafasnya ditarik panjang, bibirnya melafalkan salam yang dipelajari semalam. Ketika pintu dibuka, aroma kain baru dan parfum ruang memenuhi udara, menenangkan dan sekaligus menegangkan. Di balik meja utama, seorang pria muda Arab berdiri memeriksa daftar pesanan. Wajahnya teduh, geraknya tenang, dan matanya memancarkan ketelitian orang yang sudah lama menyelami dunia usaha. Alia melangkah mendekat, menyusun salam yang lembut, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksudnya untuk bekerja. Suaranya tidak setinggi biasanya, namun jelas dan tulus. Pria itu mengangkat wajah, mengamati dengan saksama, lalu meminta Alia menunggu sejenak. Beberapa menit kemudian, ia mempersilakan Alia menuju ruangan kecil di bagian belakang, sebuah ruang yang tertata rapi dengan lemari katalog, 2 kursi, dan meja rendah. Di ruangan itu, waktu seperti melambat. Alia duduk di ujung kursi, menaruh ransel di pangkuan, dan merapikan ujung jilbabnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Khalid, pemilik toko, lalu mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menuntut kejujuran. Tentang pengalaman, tentang kemampuan melayani, tentang keberanian menghadapi pelanggan dengan bahasa yang belum sepenuhnya dikuasai. Alia menjawab satu persatu, menuturkan kisah singkat tentang pasar kecil di kampung, tentang membantu ibu melayani pembeli, tentang ketekunan yang selama ini menjadi sandarannya. Keheningan pendek menyusul, keheningan yang tidak menghakimi, melainkan menimbang. Khalid mengangguk pelan, mencatat sesuatu, lalu menatap Alia dengan sorot yang hangat. Di momen itu, rasa gentar yang sejak tadi mengikat tengkuk Alia mulai longgar. Ia merasa didengar, bukan diadili oleh kekurangannya. Ia merasa peluang tidak lagi terlihat seperti pintu baja, melainkan seperti kisi yang bisa dibuka dengan kunci ketekunan. Khalid akhirnya menyampaikan keputusan. Ia mempersilakan Alia memulai masa pelatihan selama beberapa minggu untuk memahami alur toko, dari cara menyambut pelanggan, menata stok, hingga mencatat transaksi dengan teliti. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar ujian, melainkan jembatan agar Alia bisa berdiri mantap di depan etalase. Kata-katanya tidak panjang, namun menumbuhkan harapan yang matang. Alia menunduk, mengucap syukur kepada Allah, merasakan punggungnya menjadi lebih ringan, seolah beban yang ia pikul sejak malam keberangkatan dulu kini bergeser menjadi peluang yang dapat ia jangkau dengan tangan sendiri. Keluar dari ruangan itu, toko terasa lebih terang. Cahaya menimpa gulungan kain berwarna lembut, memantul pada kaca, dan jatuh di langkah Alia yang kini lebih pasti. Di luar, jalanan berisik oleh suara klakson dan tawa bocah yang berlari mengejar bayangan, namun bagi Alia, semua itu seperti musik latar yang menyusun irama hari baru. Ia berjalan kembali ke kos sambil menggenggam secari kertas berisi jadwal pelatihan. Di kepalanya, ia menata rencana, memetakan waktu, membayangkan pagi yang akan datang dengan kesibukan yang ia rindukan. Ketika pintu kos dibuka, kamar menyambut dengan wangi sabun cuci yang samar. Alia menaruh ransel, menempelkan jadwal di dinding, lalu mengambil mukena. Ia berdiri, menengadahkan tangan, menata kalimat syukur yang mengalir tanpa perlu dirangkai.
Ia menyebut nama orang tuanya dalam doa, memohon agar Allah menjaga mereka di kampung, sebagaimana Allah menjaga hatinya di tanah yang asing ini. Setelahnya, ia duduk, menulis lagi di buku kecil, menuliskan hari ini dengan huruf yang lebih tegas, karena hari ini bukan hanya tentang pintu yang diketuk, melainkan tentang pintu yang terbuka. Senja merambat ketika Rina pulang. Cerita mengalir di antara dua cangkir teh hangat. Rina menepuk bahu Alia, memuji keberanian yang tidak semua orang punya. Mereka tertawa kecil, lalu terdiam oleh lelah yang baik, lelah yang menandai langkah menuju kehidupan yang lebih tertata. Di luar jendela, kota menyalakan lampu-lampu, seolah memberi isyarat bahwa malam kali ini tidak lagi serupa dengan malam-malam sebelumnya. Malam ini membawa penanda bahwa seorang gadis yang berangkat tanpa pamit telah menemukan arah pertama dari peta panjang perjuangannya, dan bahwa setiap desah napasnya kini akan dituntun oleh harapan yang nyata, harapan yang ia rangkai sendiri dengan kerja, doa, dan keteguhan hati. Hari pertama pelatihan tiba lebih cepat dari perkiraan. Alia bangun sebelum azan subuh, menyalakan lampu kecil di kamar kos, lalu menyiapkan dirinya dengan rapi. Jilbab sederhana ia lilitkan dengan hati-hati, bajunya dipilih yang paling pantas, meski hanya sehelai gamis polos yang ia bawa dari kampung. Sepatu yang sudah tipis solnya ia gosok dengan kain basah agar tampak bersih. Hatinya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh rasa syukur, karena Allah telah membuka jalan. Sesampainya di toko, Khalid sudah berdiri menyambut dengan senyum tenang. Ia menjelaskan tugas yang harus Alia pelajari, menata rak gamis sesuai ukuran, menjaga kebersihan etalase, hingga mencatat barang masuk dengan teliti. Alia mendengarkan dengan seksama, mencatat di buku kecil, lalu mempraktikannya satu demi satu. Hari itu berjalan lambat namun penuh pelajaran. Alia beberapa kali keliru menyebut ukuran dalam bahasa Arab, sehingga pelanggan tertawa kecil. Pipinya memanas, tapi ia tidak lari. Ia tersenyum, meminta maaf, lalu mencoba mengulang dengan lebih baik. Khalid yang melihat dari jauh hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses. Malamnya, Alia pulang dengan kaki pegal dan kepala berdenyut, namun hatinya tenang. Ia menuliskan di buku catatan, "Hari ini aku salah, tapi dari salah itu aku belajar. Semoga esok lebih baik." Lalu ia menutup hari dengan sujud panjang, menyerahkan kelemahan dirinya kepada Allah yang Maha Menguatkan. Minggu-minggu berikutnya, ritme hidup Alia berubah total. Pagi ia berangkat lebih awal, sore pulang menjelang malam, dan di sela-sela waktu, ia terus menghafal kosakata baru. Rina sering membantunya mengulang percakapan dasar, kadang sambil tertawa karena logat Alia masih kental Jawa. Meski lelah, Alia merasakan ada kemajuan. Dari yang tadinya hanya bisa menyapa singkat, kini ia mampu menawarkan gamis dengan kalimat sederhana tapi penuh senyum. Ketekunan itu tak luput dari perhatian Khalid. Ia kerap berdiri di sudut toko, memperhatikan bagaimana Alia berusaha memahami pelanggan. Bagi Khalid, ada sesuatu yang berbeda dari gadis Indonesia itu. Bukan hanya rajin, tetapi ada kejujuran yang memancar dari caranya berbicara dan melayani. Hingga pada suatu sore yang ramai, seorang pelanggan membeli banyak gamis sekaligus. Alia yang bertugas melayani terlihat sedikit kewalahan. Tangannya gemetar saat membungkus barang, lidahnya terbata-bata menjelaskan harga. Namun dengan kesabaran luar biasa, ia menyelesaikan semua transaksi tanpa kehilangan senyum. Khalid yang menyaksikan dari jauh merasa kagum. Ia tahu, gadis itu punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak mudah dicari pada karyawan lain. Beberapa bulan kemudian, keputusan besar pun dibuat. Khalid mengumumkan bahwa Alia diangkat menjadi karyawan tetap. Lebih dari itu, karena kinerjanya yang luar biasa, ia dipromosikan menjadi kepala karyawan. Saat kabar itu disampaikan, karyawan lain menatap Alia dengan campuran kagum dan iri. Alia sendiri hanya menunduk, menahan air mata syukur yang nyaris tumpah. Ia teringat malam ketika ia meninggalkan rumah tanpa pamit. Kini, setiap lelahnya terbayar oleh hasil nyata yang bisa ia banggakan pada keluarganya suatu hari nanti. Hari-hari sebagai kepala karyawan tidak mudah. Ia harus mengatur jadwal, memastikan stok aman, dan mengawasi kinerja bawahannya. Namun Alia menjalaninya dengan hati tulus.
Ia tidak pernah memandang dirinya lebih tinggi dari yang lain, ia ikut membersihkan lantai ketika toko sepi, ikut membantu membungkus barang saat pesanan membludak. Sikap inilah yang membuatnya dihormati banyak orang. Hingga pada suatu sore, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita paruh baya datang berbelanja di toko. Alia, seperti biasa, melayaninya dengan ramah, menawarkan berbagai model gamis dengan sabar, bahkan menolongnya memilih warna yang cocok. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu dari Khalid. Senyum Alia, cara bicaranya yang lembut, dan ketulusannya meninggalkan kesan mendalam di hati sang ibu. Malamnya, ketika kembali ke rumah, wanita itu berbicara panjang dengan putranya. Ia menceritakan betapa ia terkesan dengan gadis Indonesia yang ditemuinya di toko. Nak, gadis itu bukan hanya cantik, tetapi hatinya baik. Ibu ingin kau mengenalnya lebih dekat, ucapnya. Khalid terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyangka ibunya menaruh perhatian pada Alia. Padahal, jauh di dalam hati, Khalid sudah lama menyimpan rasa yang tak berani ia ucapkan. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Alia tidak pernah tahu bahwa pertemuannya dengan wanita paruh baya itu adalah pintu menuju takdir yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sebuah takdir yang datang tanpa diduga, menguji keberaniannya, sekaligus mempertemukannya dengan cinta yang selama ini ia tak pernah bayangkan akan hadir di negeri perantauan. Hari itu toko tampak lebih ramai dari biasanya. Alia sibuk memantau karyawan yang sedang melayani pelanggan, memastikan stok gamis tertata dengan rapi dan transaksi berjalan lancar. Senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya, meski keringat menetes di pelipis. Ia tidak tahu bahwa sore itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan anggun memasuki toko. Wajahnya teduh, langkahnya mantap, dan sorot matanya menyiratkan kewibawaan. Alia segera menyapanya dengan salam hangat, lalu menuntunnya melihat koleksi gamis terbaru. Silakan Bu, ini model yang baru datang. Bahannya lembut dan nyaman dipakai, ucap Alia dengan sopan. Wanita itu mengangguk pelan, memperhatikan Alia lebih dari sekadar memperhatikan barang dagangan. Ia menilai cara Alia berbicara, ketulusannya melayani, hingga bagaimana ia memperlakukan karyawan lain dengan penuh hormat. Alia tanpa sadar telah menorehkan kesan yang begitu dalam. Setelah selesai berbelanja, wanita itu tersenyum. Terima kasih nak. Kau melayani dengan sangat baik, katanya sebelum melangkah keluar. Alia hanya menunduk, merasa senang bisa membantu seorang pelanggan dengan sepenuh hati. Malam harinya, di rumah besar yang dihuni keluarga Khalid, wanita itu duduk bersama putranya. Dialah Ibu Khalid, seorang wanita bijaksana yang selama ini menjadi penopang dan penasehat dalam setiap keputusan besar. Ia membuka percakapan dengan nada lembut namun penuh arti. Khalid, hari ini ibu bertemu seorang gadis di toko. Gadis itu sederhana, tapi sikapnya membuat ibu kagum. Namanya Alia. Khalid terdiam, dadanya berdegup kencang. Nama itu bukan nama asing baginya, karena Alia sudah lama mengisi pikirannya tanpa ia sadari. Ia menunduk, menyembunyikan senyum yang nyaris terbuka. Ibu. Alia memang berbeda, jawabnya lirih. Sang ibu menatap putranya penuh arti. Nak, ibu melihat masa depan pada dirinya. Jika hatimu pun sama, ibu ingin kalian lebih dekat. Ibu tidak ingin menunda, karena jarang ibu menemukan gadis seperti itu. Khalid merasa terkejut sekaligus lega. Ternyata Allah membukakan jalan yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. Hatinya bergetar, ia tahu perasaan itu nyata. Namun ia juga menyadari, jalan menuju ikatan suci tidak akan semudah itu. Beberapa hari kemudian, sang ibu mengajak Alia untuk berjalan-jalan. Alia sempat bingung, merasa tak pantas mendapat perhatian begitu besar. Namun ia tetap mengikuti dengan sopan. Dalam pertemuan itu, sang ibu berbicara dengan penuh kehangatan. Nak, bagaimana jika suatu saat kau menikah dengan putraku, Khalid? Alia terperanjat, wajahnya memerah. Matanya berkaca-kaca, lidahnya keluh. Khalid yang ikut mendampingi hanya menunduk, menahan debar yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan suara pelan, Alia menjawab, saya tidak menolak. Tapi saya punya satu syarat. Jika saya menikah, orang tua saya harus hadir.
Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putrinya mendapat kebahagiaan. Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Khalid menatap Alia, lalu tersenyum penuh ketulusan. Sang ibu pun mengangguk, merasa kagum akan sikap Alia yang begitu menghargai keluarganya. Hari itu, benih cinta yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai tumbuh terang. Bukan cinta yang lahir dari pandangan semata, tetapi cinta yang ditempa perjuangan, doa, dan kejujuran. Alia belum tahu bagaimana jalan menuju pernikahan itu akan terbuka, namun ia yakin satu hal. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalangi takdir indah yang sudah dituliskan untuknya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Alia. Hatinya sering bergetar setiap kali melihat Khalid di toko. Senyumnya, tutur katanya, dan caranya memperlakukan orang lain membuat Alia semakin yakin bahwa lelaki itu bukan orang biasa. Namun ia juga selalu menundukkan hatinya, takut perasaan itu hanya sebuah ilusi. Sementara itu, Khalid justru semakin terbuka. Ia kerap mencari kesempatan untuk berbicara dengan Alia, menanyakan kabar, bahkan sekadar menanyakan apakah ia sudah makan siang. Perhatian kecil itu membuat Alia merasa dihargai, meski ia tetap menjaga sikap. Sebab baginya, batas antara atasan dan bawahan harus dijaga dengan penuh kehormatan. Namun diam-diam, Khalid sudah mantap. Dorongan ibunya membuat hatinya semakin berani. Ia tahu, cinta yang ia rasakan kepada Alia bukan sekadar kagum, melainkan sebuah kesungguhan. Dan ketika ia ingat syarat yang diucapkan Alia, hatinya semakin terikat. Jika aku menikah, keluargaku harus hadir. Syarat itu begitu mulia. Alia tidak ingin kebahagiaannya berdiri di atas kerinduan orang tuanya. Ia ingin kedua orang yang telah membesarkannya menyaksikan sendiri momen paling penting dalam hidupnya. Khalid memahami itu sepenuhnya. Ia tahu, cinta sejati selalu menyertakan restu keluarga. Beberapa minggu kemudian, Khalid dan ibunya kembali mengundang Alia ke rumah besar mereka. Alia datang dengan pakaian sederhana, wajahnya diliputi rasa segan. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, seakan menerima Alia sebagai anak sendiri. Dalam percakapan itu, Khalid akhirnya berbicara dengan suara tenang namun penuh makna. Alia, aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin meminangmu. Aku tahu syaratmu, dan aku berjanji akan memenuhinya. Pulanglah, jemput orang tuamu, dan bawalah mereka ke sini. Aku ingin melamar di hadapan mereka. Air mata menitik di sudut mata Alia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria terhormat seperti Khalid akan bersungguh-sungguh menginginkannya. Dengan suara terbata, ia menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya pulang. Saya ingin menatap wajah ayah dan ibu, dan menyampaikan kabar bahagia ini dengan tangan saya sendiri." Sang ibu Khalid tersenyum, menggenggam tangan Alia erat. "Nak, kau sudah seperti anak ibu sendiri. Pulanglah, bawalah mereka kemari. Ibu menunggumu kembali bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai bagian dari keluarga ini." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Alia mengurus cuti dari toko, mengemas barang, dan menyiapkan tiket perjalanan pulang. Rina, sahabatnya, menatapnya dengan bangga sekaligus terharu. "Alia, siapa sangka kau yang dulu berangkat dengan air mata, kini pulang dengan kabar bahagia. Semoga Allah menjaga langkahmu." Malam sebelum keberangkatan, Alia menuliskan doa panjang di buku catatannya. Ia mengingat perjalanan sejak malam pertama meninggalkan rumah, rasa rindu yang menyesakkan, hingga kini ketika ia akan kembali dengan kabar besar. Hatinya bergetar penuh syukur. Ia tahu, perjalanan pulang kali ini bukan sekadar kembali ke kampung halaman, tetapi membawa restu takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesawat yang akan membawanya pulang sudah menunggu. Alia menatap langit berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Izinkan aku membahagiakan ayah dan ibu dengan cara yang terbaik." Dengan hati penuh doa, Alia pun bersiap memulai perjalanan pulang ke tanah kelahiran. Perjalanan yang akan mempertemukannya dengan keluarga, membawa kabar cinta, dan membuka pintu menuju pernikahan yang penuh keberkahan. Pesawat mendarat di Bandara Indonesia dengan hentakan halus. Alia menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca melihat tanah kelahiran yang lama ia rindukan.
Bau udara lembab tropis, langit mendung yang khas, semua itu seakan menyambutnya kembali. Hatinya berdegup kencang, karena kali ini ia tidak pulang dengan tangan kosong, melainkan membawa kabar besar yang akan mengubah hidup keluarganya. Dengan langkah mantap, Alia keluar dari bandara. Ia naik bus kecil menuju kota terdekat, lalu melanjutkan perjalanan ke desanya. Jalan yang dulu akrab kini terasa asing karena sudah lama ia tinggalkan. Pohon-pohon berjejer, sawah terbentang, suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Semua itu menumbuhkan rasa rindu yang menyesakkan. Di depan rumah kayu sederhana itu, Alia berhenti sejenak. Nafasnya terengah, tangannya bergetar. Ia melihat pintu tua yang masih sama, jendela dengan tirai lusuh yang dulu sering ia buka setiap pagi. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Pintu terbuka, dan tampaklah sosok ayahnya yang sedang duduk di kursi bambu, wajahnya semakin renta dengan keriput dan rambut memutih. Ibunya keluar dari dapur dengan langkah gontai, membawa panci kecil berisi sayur sederhana. Ketika pandangan mereka bertemu dengan Alia, waktu seolah berhenti. "Alia?" Suara ibunya lirih, nyaris tak percaya. "Ibu." "Ayah." Alia berlari memeluk mereka. Tangis pecah seketika. Air mata kebahagiaan bercampur dengan rasa rindu yang selama ini ia tahan. Ayahnya mengusap kepala Alia dengan tangan gemetar. "Nak, akhirnya kau pulang? Ayah kira kau takkan kembali." "Ibu rindu setiap malam, Nak," ucap ibunya sambil menahan tangis. Alia menggenggam tangan mereka erat. "Maafkan Alia yang pergi tanpa pamit. Maafkan Alia yang membuat ayah dan ibu gelisah. Tapi hari ini, Alia pulang bukan hanya untuk melepas rindu. Alia membawa kabar bahagia. Ada seorang pria baik di tanah Arab, dia melamar Alia dan ingin menikah di hadapan ayah dan ibu." Ayahnya tertegun, ibunya menutup mulut menahan isak. "Benarkah, Nak?" Alia mengangguk sambil tersenyum di balik air matanya. "Iya, Bu. Beliau pemilik toko tempat Alia bekerja. Orang baik, berhati lembut, dan keluarganya pun menerima Alia dengan tulus. Mereka ingin ayah dan ibu hadir di pernikahan kami." Suasana hening sejenak, lalu pecah menjadi pelukan haru. Ayahnya menatap langit, berbisik syukur kepada Allah. Ibunya menangis bahagia, seakan beban panjang yang mereka tanggung selama ini terangkat. Hari-hari berikutnya, desa itu dipenuhi kabar gembira. Tetangga berdatangan mengucapkan selamat, mendoakan yang terbaik untuk Alia. Meski sederhana, pesta syukur kecil digelar. Alia merasa seperti kembali menjadi gadis desa yang dikelilingi kasih sayang, namun kini ia membawa martabat baru yang akan segera menyatukannya dengan keluarga besar di negeri jauh. Beberapa minggu kemudian, tiket keberangkatan pun siap. Ayah dan ibunya, meski belum pernah keluar negeri, memberanikan diri mengikuti putri mereka. Dengan bimbingan Alia, mereka menapaki perjalanan panjang menuju tanah Arab. Perjalanan yang bagi mereka bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju sebuah takdir yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat pesawat melayang di udara, Alia menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, ayah bersiaplah. Kehidupan kita akan berubah. Semua ini adalah jalan yang Allah beri karena doa dan kesabaran kalian." Ibunya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya menepuk bahu Alia, penuh kebanggaan. Dan di hati kecil mereka, rasa syukur terus mengalir, karena seorang gadis desa yang dulu pergi diam-diam kini kembali dengan membawa cahaya kebahagiaan. Bandara Arab kembali menyambut langkah Alia, kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Jika dulu ia tiba seorang diri dengan hati penuh ragu, kini ia datang bersama ayah dan ibunya, dengan dada dipenuhi harapan. Kedua orang tuanya terlihat kikuk menatap suasana asing, namun genggaman tangan Alia membuat mereka lebih tenang. Di ruang kedatangan, Khalid sudah menunggu bersama ibunya. Jas rapi ia kenakan, wajahnya berseri namun juga penuh ketegangan. Begitu melihat Alia dan kedua orang tuanya keluar, Khalid segera melangkah cepat. Ia menunduk penuh hormat, lalu mencium tangan ayah Alia. "Assalamualaikum, Ayah, terima kasih sudah datang." Ayah Alia menatapnya, mata yang renta namun tajam itu perlahan melembut. "Waalaikumsalam, jadi ini putra yang ingin menikahi anak kami?"
Khalid mengangguk tegas. Iya ayah. Insya Allah dengan niat yang tulus dan cinta yang halal. Ibunya Alia terisak, lalu dipeluk erat oleh ibu Khalid. Dua perempuan dari dunia berbeda saling merasakan ikatan yang sama, kasih sayang seorang ibu. Mereka berpelukan lama, seakan semua perbedaan budaya, bahasa, dan jarak runtuh dalam detik itu juga. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan pernikahan. Alia sibuk mendampingi ibunya mengenal suasana kota, sementara ayahnya kerap duduk berbincang serius dengan Khalid. Mereka membicarakan kehidupan, tanggung jawab, dan masa depan. Alia memperhatikan dari jauh, hatinya hangat melihat ayahnya perlahan menerima calon menantunya dengan kepercayaan penuh. Suatu sore, Khalid mendekati Alia di halaman rumah besar keluarganya. Angin gurun bertiup lembut, mengibaskan ujung jilbab Alia. Alia, ucap Khalid, suaranya rendah namun mantap, aku ingin kau tahu, sejak pertama kali kau melangkah ke toko itu, aku sudah merasakan ada cahaya dalam dirimu. Bukan hanya kecantikan, tapi ketulusanmu. Hari ini, aku berjanji di depan keluargamu dan keluargaku, aku akan menjagamu seumur hidupku. Alia menunduk, wajahnya merona. Air mata menitik, namun bibirnya tersenyum. Khalid, aku hanya gadis desa sederhana. Aku tidak punya apa-apa selain doa orang tua dan ketulusan hati. Jika kau bersedia menerimaku dengan semua kekuranganku, maka aku pun akan berusaha menjadi istri yang baik bagimu. Momen itu menjadi saksi bahwa dua hati yang berbeda asal-usul akhirnya disatukan oleh niat yang sama, membangun rumah tangga penuh keberkahan. Malam itu, ayah Alia mengumpulkan semua keluarga di ruang tamu. Dengan suara tegas ia berkata, aku telah melihat kesungguhan Khalid, dan aku percaya putriku akan bahagia bersamanya. Jika Allah mengizinkan, maka pernikahan ini adalah takdir yang harus kita syukuri. Semua mata berkaca-kaca, suasana hening sejenak sebelum akhirnya pecah menjadi doa bersama. Alia memeluk ibunya erat, Khalid menggenggam tangan ayahnya dengan hormat, dan ibu Khalid tersenyum lega. Hari-hari pun semakin dekat menuju acara akad. Alia mulai mempersiapkan diri, bukan hanya lahiriah dengan busana pengantin, tapi juga batiniah dengan doa-doa panjang setiap malam. Ia memohon kepada Allah agar hari besarnya nanti menjadi langkah awal menuju kehidupan yang penuh cinta, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di balik doa dan persiapan itu, detak jantung semua orang menunggu satu hari sakral. Hari ketika seorang gadis desa sederhana akan bersanding dengan pria terhormat di tanah rantau, di hadapan kedua keluarganya yang kini telah menyatu dalam kasih dan restu. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah besar keluarga Khalid. Suasana penuh haru dan kebahagiaan terasa di setiap sudut. Para tamu mulai berdatangan, sebagian adalah kerabat keluarga Khalid, sebagian lagi tetangga dan sahabat yang mengenalnya. Alia duduk di kamar khusus bersama ibunya, mengenakan gamis putih sederhana berhias renda lembut. Jilbab panjang menutupi rambutnya, wajahnya dipoles tipis, tetap menampilkan kesan alami dan anggun. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan Alia erat. Nak, siapa sangka hari ini akan tiba. Dulu kau pergi diam-diam, membuat hati kami resah. Tapi kini kau pulang dengan membawa kebahagiaan yang tak terbayangkan. Ibu bangga padamu. Alia menunduk, air matanya mengalir. Ibu, ayah, semua ini karena doa kalian. Jika tanpa doa kalian, mungkin Alia tidak akan sampai sejauh ini. Di ruang utama, Khalid duduk bersila dengan wajah tegas namun penuh harap. Peci putih menutupi kepalanya, jubah bersih menambah kewibawaan. Di depannya duduk ayah Alia, menjadi wali sekaligus saksi bagi pernikahan putrinya. Suasana hening, semua mata tertuju pada prosesi sakral itu. Seorang penghulu memimpin dengan suara lantang dan jelas. Khalid bin Abdul Rahman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Alia binti Sulaiman, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas yang dibayar tunai. Khalid menarik napas dalam, lalu dengan suara mantap menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Alia binti Sulaiman, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sejenak hening. Lalu saksi-saksi mengangguk. Sah, seru mereka serentak. Suara takbir menggema, memenuhi ruangan. Air mata jatuh dari mata Alia yang mendengarnya dari balik tirai.
Ia menutup wajah dengan tangan, bergetar karena kebahagiaan yang begitu besar. Ayahnya menoleh ke arahnya, tersenyum penuh kebanggaan meski air mata mengalir di pipinya yang rentah. Setelah akad selesai, Alia dipersilakan keluar. Dengan langkah pelan namun anggun, ia berjalan menuju Khalid. Di hadapan semua tamu, Khalid menunduk, mencium tangan Alia dengan penuh hormat. Alia pun membalas dengan senyum tulus, sebuah senyum yang menyimpan janji akan kesetiaan sepanjang hayat. Ibunya Khalid memeluk Alia erat, seakan memeluk anak kandungnya sendiri. "Nak, mulai hari ini kau bukan lagi tamu di rumah ini. Kau adalah bagian dari keluarga besar kami." Ayah Alia menepuk bahu Khalid, suaranya parau menahan haru. "Jagalah putriku, sebagaimana aku menjaganya sejak kecil. Ia bukan hanya seorang istri bagimu, tapi juga amanah dari Allah." Khalid mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Insya Allah ayah, saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya." Hari itu, pernikahan yang penuh restu pun resmi terikat. Alia, gadis desa sederhana yang dulu berangkat diam-diam di malam hari, kini bersanding sebagai istri sah seorang pria Arab terhormat. Semua tamu yang hadir mendoakan keberkahan, dan suasana bahagia mengalir tanpa henti. Namun kebahagiaan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah rumah tangga yang akan mereka bangun bersama, dengan doa, cinta, dan kesetiaan. Hari itu menjadi bukti bahwa takdir Allah selalu indah, meski jalannya berliku dan penuh ujian. Hari-hari setelah pernikahan Alia dan Khalid dipenuhi senyum dan doa. Rumah besar keluarga Khalid kini terasa berbeda dengan kehadiran seorang gadis desa yang sederhana namun berhati mulia. Alia membawa kehangatan baru, bukan hanya bagi suaminya, tetapi juga bagi ibu mertua dan semua orang di sekitarnya. Pagi pertama sebagai istri, Alia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, meski ada pembantu rumah tangga yang siap melayani. Khalid yang melihatnya tersenyum penuh bangga. "Alia, kau tidak perlu repot. Kita punya orang yang membantu." Alia menggeleng pelan. "Khalid, aku terbiasa melayani keluargaku sejak kecil. Ini bukan repot, ini bahagiaku." Khalid terdiam, hatinya semakin mencintai wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Hari-hari berlalu, Alia tak pernah melupakan asal-usulnya. Meski kini ia hidup di tengah kemewahan, ia tetap bersikap rendah hati. Ia rajin menghubungi saudara dan tetangga di kampung, mengirim bantuan, bahkan berniat membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya di desa. Semua itu ia lakukan bukan untuk berbangga diri, melainkan sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah mengangkat derajatnya. Ayah dan ibunya kini tinggal beberapa waktu di rumah Khalid. Mereka merasa diperlakukan dengan penuh hormat. Setiap kali berbicara, keluarga Khalid selalu menundukkan hati, menunjukkan betapa mereka menerima Alia dan keluarganya sepenuh hati. Ibunya Alia sering menangis haru, berulang kali mengucap syukur. "Nak, Allah benar-benar mengangkat derajat kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan." Suatu sore, Alia dan Khalid duduk berdua di taman belakang rumah. Angin gurun bertiup lembut, menerpa wajah mereka yang penuh kebahagiaan. Khalid menggenggam tangan istrinya erat. "Alia, aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Kau datang sebagai karyawan, kini kau menjadi bagian dari hidupku. Aku berjanji akan selalu melindungi dan mencintaimu." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Khalid, aku pun bersyukur. Aku dulu berangkat dengan hati penuh ragu, meninggalkan rumah tanpa pamit. Namun siapa sangka, di tanah asing ini aku menemukan cinta, keluarga, dan keberkahan. Semua ini karena rahmat Allah." Mereka terdiam sejenak, menikmati kebahagiaan yang terasa begitu sederhana namun sempurna. Senja menutup hari dengan cahaya keemasan, seakan langit pun merestui cinta mereka. Sejak hari itu, Alia menjalani kehidupan barunya dengan penuh rasa syukur. Dari gadis desa sederhana yang berangkat diam-diam di malam hari, kini ia menjadi istri seorang pria terhormat, hidup dalam kasih sayang dan keberkahan. Dan setiap kali ia menengadahkan tangan dalam doa, satu kalimat selalu terucap, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menulis takdir yang begitu indah dalam hidupku."
Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan kisah panjang tentang perjalanan hidup seorang gadis sederhana bernama Alia, mari kita mengambil pelajaran yang dalam dari setiap langkah yang ia tempuh. Alia berangkat dengan penuh keraguan, meninggalkan rumah di malam hari tanpa pamit kepada orang tuanya. Itu adalah keputusan yang tidak mudah, bahkan bisa terasa berat dan penuh resiko. Namun di balik keberaniannya, tersimpan tekad yang begitu kuat. Ia ingin membahagiakan keluarganya, ingin meringankan beban ayah dan ibunya. Inilah pengingat bagi kita semua, bahwa cinta seorang anak kepada orang tua kadang membuatnya rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Perjalanan Alia di tanah rantau bukan tanpa ujian. Ia harus berjuang menghadapi keterbatasan bahasa, rasa asing di negeri orang, dan ketidakpastian masa depan. Tetapi disitulah kita belajar bahwa kesungguhan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Setiap langkah Alia yang sederhana ternyata menjadi pintu rezeki yang Allah bukakan, hingga ia akhirnya dipercaya bukan hanya sebagai karyawan, tetapi juga sebagai pemimpin. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk tidak pernah meremehkan ketulusan. Alia tidak punya harta, tidak punya pendidikan tinggi, bahkan tidak punya kelebihan yang menonjol. Namun ia punya satu hal yang jarang dimiliki, hati yang tulus dan tekad yang tidak goyah. Itulah yang membuat Khalid, seorang pria terhormat, akhirnya jatuh hati padanya. Cinta sejati ternyata bukan datang dari rupa atau harta, melainkan dari ketulusan hati dan kesungguhan dalam berjuang. Pesan moral lain yang harus kita ingat adalah tentang bakti kepada orang tua. Meski Alia pergi tanpa pamit, pada akhirnya ia tidak pernah melupakan ayah dan ibunya. Ia menetapkan satu syarat dalam pernikahannya, bahwa kedua orang tuanya harus hadir, harus melihat sendiri kebahagiaannya. Inilah pelajaran berharga bagi kita, bahwa sebesar apapun kesuksesan, sehebat apapun pencapaian, restu orang tua adalah kunci yang akan membuatnya sempurna. Kisah Alia juga menunjukkan bahwa takdir Allah seringkali datang dengan cara yang tidak kita duga. Alia pergi dengan penuh ketakutan, tapi pulang dengan membawa kabar bahagia. Ia meninggalkan rumah dengan air mata, namun kembali dengan senyum yang membanggakan keluarganya. Dari sini kita diingatkan, jangan pernah putus asa, karena Allah selalu punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Sahabat Cantika Story, marilah kita jadikan cerita ini sebagai cermin. Bahwa perjuangan, kesabaran, doa, dan bakti kepada orang tua adalah kunci kebahagiaan sejati. Jangan pernah takut melangkah selama niat kita lurus, karena Allah akan selalu bersama orang yang bersungguh-sungguh. Semoga kisah Alia bisa menjadi penguat hati, terutama bagi saudara-saudari kita yang kini sedang berjuang di tanah rantau, yang bekerja keras demi keluarga. Ingatlah, setiap tetes keringat dan doa kalian tidak pernah sia-sia. Allah pasti menyiapkan kejutan indah di balik semua pengorbanan itu. Sampai di sini berakhir sudah kisah Alia, gadis desa sederhana yang berangkat dengan penuh haru, namun akhirnya hidup bahagia bersama pasangan pilihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.